Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hikmah Abdiah dengan NIM H0512111024 akan mempresentasikan hasil seminar statistika 1 saya yang berjudul Performa Metode Hybrid Less Absolute Shrinkage and Selection Operator Long Short Term Memory pada Peramalan Inflasi di Indonesia. Dengan pembimbing utama saya, Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Pokok bahasan yaitu pendahuluan, teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini merupakan tantangan global di setiap negara yang berdampak pada daya beli masyarakat, stabilitas makroekonomi, serta kebijakan moneter yang diterapkan oleh otoritas terkait. Inflasi mempengaruhi kemampuan pembuat kebijakan dalam menjaga biaya hidup yang rendah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan mempertahankan keseimbangan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan inflasi. Selama periode 2013 sampai 2023, inflasi di Indonesia menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 dan 2014, inflasi mencapai puncaknya dengan angka di atas 8% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Inflasi kemudian cenderung stabil di kisaran 3% hingga tahun 2018. Pada tahun 2019, inflasi sebesar 2,56% menurun drastis menjadi 1,31% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan permintaan dan produksi. Inflasi kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,87% seiring dengan pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global. Pada tahun 2022, inflasi mencapai 3,55% yang didorong oleh kenaikan harga pangan, energi, dan transportasi. Kemudian menurun menjadi 2,86% pada tahun 2023. Pergerakan ini menggambarkan bahwa inflasi yang terlampau tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memicu kenaikan suku bunga, sementara inflasi yang terlampau rendah berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peramalan inflasi menjadi hal yang penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi. Terdapat berbagai macam metode yang digunakan untuk meramalkan suatu data, mulai dari metode konvensional seperti moving average, exponential smoothing, sampai dengan metode modern seperti random forest dan neural network. Namun, perkembangan big data yang ukuran datanya besar dan kompleks menjadikan metode konvensional itu tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan metode modern yang mampu menangani skala, kompleksitas, dan variasi data. LSTM, Long Short Term Memory, merupakan metode modern jenis neural network dalam deep learning yang dirancang khusus untuk menangkap ketergantungan jangka panjang sehingga cocok untuk memprediksi pola dan tren dalam data yang memiliki fluktuasi kompleks. Kemampuan LSTM dalam menganalisis pola historis secara akurat memungkinkan metode ini menangkap dinamika yang berubah-ubah dan menjadikannya metode yang lebih efektif untuk meramalkan inflasi di tengah kondisi ekonomi yang terus berkembang. Peramalan menggunakan data multivariat cenderung lebih akurat dibandingkan data univariat karena mampu memanfaatkan hubungan antar variabel yang saling berkaitan sehingga meningkatkan pemahaman terhadap pola-pola kompleks dalam data. Penambahan variabel seperti bill rate, uang beredar, nilai tukar, dan harga beras sebagai komoditas pangan utama dapat memberikan kontribusi informasi yang signifikan. Masing-masing variabel tersebut memiliki keterkaitan ekonomi yang erat dengan pergerakan inflasi, sehingga penggunaannya secara simultan memungkinkan model mengenali dinamika yang tidak dapat ditangkap secara optimal apabila hanya menggunakan satu variabel. Namun, penggunaan beberapa variabel eksogen secara bersamaan juga dapat menimbulkan multikolinialitas yang mengganggu kestabilan estimasi parameter dan menurunkan akurasi prediksi. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan metode Less Absolute Shrinkage and Selection Operator atau LASSO yang efektif dalam menyusutkan koefisien regresi atau regularisasi, dan sekaligus melakukan seleksi variabel sehingga hanya variabel relevan yang digunakan dalam model. Penelitian terdahulu oleh Wang dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengembangkan model yang mengintegrasikan LASSO dan LSTM untuk memprediksi intensitas surya berdasarkan data meteorologi. Hasil simulasi dengan dataset sumber terbuka menunjukkan efektivitas dan akurasi model yang disarankan dalam memprediksi intensitas matahari. Penelitian lain oleh Yang
dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengombinasikan analisis teknikal dan analisis sentimen pada penelitiannya dengan menerapkan metode Less Absolute Shrinkage and Selection Operator Long Short Term Memory (LASSO LSTM) untuk memprediksi arah pergerakan saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LASSO LSTM dengan indikator teknikal dan sentimen memiliki peningkatan akurasi dibandingkan dengan LSTM standar. Ferianto dalam penelitiannya menerapkan metode LSTM dengan regularisasi dropout untuk mencegah overfitting pada model prediksi tingkat inflasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan LSTM untuk mengatasi data dengan ketergantungan temporal menghasilkan kinerja yang cukup baik dan juga penggunaan dropout pada LSTM dapat mengatasi permasalahan overfitting pada prediksi tingkat inflasi di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode hybrid Less Absolute Shrinkage and Selection Operator Long Short Term Memory untuk memprediksi tingkat inflasi di Indonesia pada periode 2013 sampai 2023. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuan LASSO dalam mengatasi masalah multikonoritas melalui seleksi variabel dan penyusutan koefisien serta keunggulan LSTM dalam menangkap pola data runtun waktu yang kompleks. Proses dimulai dengan penerapan metode LASSO dan untuk mengatasi masalah multikolinitas pada data eksogen melalui pemilihan variabel-variabel yang relevan. Variabel hasil seleksi inilah yang kemudian digunakan sebagai input pada model LSTM untuk melakukan peramalan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi yang berbasis data dan bukti sekaligus meningkatkan efektivitas perencanaan ekonomi di masa depan. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian saya ini, yang pertama memperoleh estimasi model hybrid Less Absolute Shrinkage and Selection Operator Long Short Term Memory untuk data inflasi di Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2023. Yang kedua, memperoleh hasil peramalan inflasi Indonesia untuk periode selanjutnya menggunakan model hybrid Less Absolute Shrinkage and Selection Operator Long Short Term Memory. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian saya yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan wawasan pembaca maupun penulis terkait performa model hybrid Less Absolute Shrinkage and Selection Operator Long Short Term Memory pada peramalan data inflasi di Indonesia. Yang kedua, memberikan dasar acuan bagi pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Adapun batasan masalah dalam penelitian saya yang pertama, data yang digunakan merupakan data inflasi di Indonesia pada bulan Januari 2013 hingga bulan Desember 2023. Yang kedua, penentuan model terbaik berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Adapun teori dalam penelitian saya yaitu runtun waktu, deep learning, long short term memory, multikonoritas, feature selection, LASSO, pemilihan model terbaik, dan inflasi. Adapun sumber data, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder terkait inflasi yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia dan Bank Indonesia (BI) tahun 2013 sampai 2023 dengan jumlah amatan sebanyak 132. Variabel penelitian ada variabel Y, yaitu inflasi, dengan 4 variabel X, yaitu X1 BI rate, X2 uang beredar, X3 nilai tukar atau USD, X4 harga beras. Metode analisis yang digunakan adalah metode peramalan dengan LASSO LSTM. Adapun analisis dalam penelitian ini secara keseluruhan dilakukan dengan bantuan software Python. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu yang pertama, melakukan eksplorasi data pada variabel endogen melalui plot runtun waktu untuk mengidentifikasi pola pada data. Yang kedua, melakukan pendeteksian multikonoritas menggunakan nilai VIF. Yang ketiga, melakukan standarisasi data menggunakan scaling dan centering. Yang keempat, membagi data set menjadi dua bagian, yaitu data training yang mencakup periode Januari 2013 hingga Desember 2022 dan data testing yang meliputi periode Januari 2023 hingga Desember 2023. Analisis menggunakan metode LSTM yang
di mana transformasi data dengan mengubah data menjadi bentuk sequence dan format yang sesuai agar bisa digunakan dalam LSTM, membangun LSTM dengan mendefinisikan arsitektur model dan kompilasi model, training model dengan menentukan hyperparameter terbaik, dan melakukan peramalan. Adapun analisis menggunakan hybrid lasso LSTM yaitu melakukan seleksi variabel menggunakan metode lasso sekaligus menganalisis masalah multikonektivitas di antara variabel eksogen menggunakan variabel yang tersisa setelah seleksi sebagai input untuk membangun model STM. Selanjutnya, melanjutkan analisis menggunakan model LSTM. Analisis selanjutnya itu melakukan transformasi balik pada hasil prediksi agar kembali ke skala aslinya. Yang kedelapan yaitu mengevaluasi model dan yang menggunakan main absolute. Yang selanjutnya itu mengevaluasi model menggunakan MAPE dan yang terakhir menginterpretasi model dan membuat kesimpulan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka dapat dilihat pada layar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.